Hi again everyone, good morning, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk update Bitcoin kali ini kita ngelihat progres pergerakan itu sudah sesuai dengan analisa yang kemarin kita sharingkan atau kita tuangkan. Saya nggak tahu teman-teman apakah ada yang mengambil action based on analisa kemarin. Let's say ada, kalian boleh tulis di kolom komentar supaya kita tahu juga nih bahwa update yang kita berikan itu punya manfaat buat yang lain. Nah, untuk posisi pergerakan market Bitcoin kali ini, kita ngelihatnya sebenarnya dari sisi closing time frame daily itu udah kelihatan nggak begitu bagus. Kita ngelihat posisi untuk si bullish rectangle yang kemarin kita bahas itu kemungkinan akan di break pada closing hari ini. Dan ini posisi saya update tuh sekitar 1 jam 14 menit lagi dia bakal close candle untuk time frame daily. Dan kalau misalkan itu yang terjadi, I think based on apa yang kamu bisa lihat di sini seperti sebuah trend line yang terbentuk, dan artinya kita kemungkinan akan ngetes terhadap trend line tersebut untuk di bagian bawahnya. Jadi kalau misalkan kalian berasumsi bahwa ini berpotensi membentuk semacam rising wedge, ya itu juga betul, nggak ada yang salah dengan hal tersebut. Karena kamu bisa lihat progres pergerakannya ini, seandainya dia pullback, mungkin aja nanti masih bisa sekali lagi mendapatkan potensi penguatan. Tapi sejauh ini kita belum melihat adanya reaksi dari buyers. Tekanan dari sellers masih berlangsung, bahkan hari ini pada saat opening di sesi kira-kira sesi London ya, siang dari Asia ke London, itu harga langsung boom drop signifikan, lumayan jauh sampai di kisaran $16.700 lowest price-nya. Alright, sementara untuk kita ngelihat dari time frame daily seperti yang saya sampaikan, even nantinya market naik pun tetap kita bisa berpotensi mendapatkan rejection setelahnya. Dan berikutnya bisa aja proses lebih early, dan artinya kalau misalnya proses lebih early mungkin saja bahwa progres pergerakan ini pada akhirnya hanya cenderung membentuk semacam triangle pattern like this one for example. Alright, kalau misalkan dia triangle pattern, berarti mungkin fourth wave-nya kita itu jatuhnya lebih ke ribet ya, jatuhnya lebih ke untuk ABCDE mungkin ya, jadi kayak 5 wave koreksi tapi harganya stagnan di situ-situ aja, dan sekaligus itu mengkonfirmasi untuk wave 4-nya kita. Karena memang kalau kita gunakan Fibo retracement, kamu tarik dari top ke bottom-nya itu Fibo 38,2 tuh precisely ada di level $17.760, dan itu sudah dites waktu pertama kali kita turun, dia pullback langsung ketahannya di level itu. Jadi di Fibo 38,2% ini memang terdapat area resistance yang cukup kuat. Dan based on sepengalaman saya ya, sepengetahuan saya, kalau misalkan kita menggunakan, wait a second, let me check ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Elliott Wave Theory Guidance sendiri, memang wave 4 itu yang biasanya paling kompleks ya, paling kompleks, extended period, kemudian biasanya retrace kurang dari 38,2%, seperti yang kita lihat tadi 38,2% tuh udah bener-bener jadi resisten tahanan kuat atas untuk sementara waktu ini. Dan kalau misalnya fourth wave itu biasanya frustrating because of the lack of progress in the larger trend. Jadi kamu bisa lihat sendiri progresnya slow, mungkin ngebentuk wave yang lebih panjang, mungkin sekedar cuma triangle ya, kita belum tahu akan seperti apa. Tapi yang pasti kalau misalnya kita lihat hari ini kondisi closing juga akan menentukan. Jadi apakah Bitcoin bisa close back di atas area supportnya, which is dia minimal harus closing di 16.900. Kalau misalkan dia di bawah 16.900 itu kayaknya udah valid atau confirm close di bawah area support terakhir itu. Oke? Nah itu sementara untuk perlu di note kita ya teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat marketnya turun lebih cepat ya bisa juga gitu loh. Bukan berarti ketika kita ngomongin wave 4 mungkin panjang ya bisa jadi istilahnya nggak turun gitu ya, tapi justru possible bisa turun lebih early. Karena kalau misalnya tadi nggak bentuk wave 4 berarti ada kemungkinan triangle patternnya itu kita bisa tarik dari low to body candle di sini, jadi jatuhnya kayak gini, dan akhirnya harga Bitcoin bisa turun sampai $16.000 lagi. Alright, nah itu sementara untuk kita lihat di time frame daily. Now let's check on the hourly time frame. Jadi kalau misalnya hourly time frame, kemarin baru banget di video kemarin kita ngomongin soal possibility harga naik dulu untuk mencari wave B, dan ternyata proses naiknya itu cuma sebentar dan membentuk semacam, kamu bisa lihat di sini kayak ya, kamu bisa consider ini sebagai sebuah ya let's say kayak bearish flag pattern lah ya, more or less. Mungkin buat teman-teman yang cinta bakal sama pattern ya, kalian akan ngeliat ini as a pattern. Jadi kamu lihat dia turun, dia pullback, and then sebelumnya triangle. Begitu triangle-nya di break itu cuma ngebentuk semacam slightly higher high, but then kamu ngeliat harga setelahnya boom, rejection sangat signifikan. Seperti yang saya bilang,
Bitcoin tuh punya kebiasaan buruk memang. Salah satu kebiasaan buruknya adalah menunjukkan adanya fake out terlebih dahulu. Jadi begitu dia break, orang-orang berpikir bahwa it's a good time for buy. Justru ini malah jadi opportunity untuk dibanting lagi sama whales-nya melakukan sell off. Dan kalau kita lihat, ini sebetulnya masih dalam hitungan wave count yang cukup ideal ya, kita bisa katakan, karena overall ini wave 1, let's say ini wave 2 major, dan sekarang kita kan ongoing menuju wave 3 nih yang lebih major. Tapi kan prosesnya itu kan di dalamnya ada miniatur count-nya juga. Jadi kayak wave 1, 2, kemudian 3, 4, baru terakhir dia finishing menuju wave 5. Anggapannya ini wave 3 barengan sama wave 5. Nah, itu mungkin di kisaran 18.180 kalau misalkan kita ngelihat perfect scenario ya, which is kita ngetes ke area yang lebih di atas, dan itu di 18.500. Jadi anggapannya kalau dari bigger time frame kamu lihatnya nanti kayak gini, wave 1, 2, kemudian misalnya 3 karena kita harapnya impulsif, and then dia pull back wave 4, terakhir finishing wave 5. Ternyata ketahan mentok di sana, dan akhirnya progres ini tuh seperti ibaratnya dia turun, kemudian di sini A, and then B, and then C wave corrective pattern. Lalu dia kembali lagi ke yang utama trennya, bigger trend, which is more or less seperti ini. Jadi dia melanjutkan penurunannya menuju satu kali lagi kapitulasi proses yang diekspektasi oleh sebagian besar orang, karena masih ada yang bilang ya kayak angka 13.000 ini masih possible nih untuk Bitcoin. Ya mungkin itu skenarionya kalau misalnya kita lihat secara bigger picture gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat progress ABC korektif, biasanya untuk C wave itu kecenderungannya dia bergerak dalam 5 wave koreksi ke atas. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kamu bisa lihat ya, wave ABC, kita kasih cari contoh. Nah ini ya teman-teman ya, misalnya expanded flat, C wave-nya itu biasanya 5 wave. Oke, untuk yang regular flat aja, itu C wave-nya doang yang 5 wave, yang lainnya itu ABC ya. Kalau misalnya kamu lihat C wave itu rata-rata 5 wave. Jadi C wave, 5 wave. Oke, dan proses saat ini ya mungkin saja membentuk 5 wave itu untuk ke arah atas. Tapi ingat teman-teman, balik lagi, this is not for super bullish trend, tapi ini lebih ke arah untuk koreksi ya kita bilangnya. Dan sementara ini sih kalau misalnya kita lihat berdasarkan pergerakan harga, sebetulnya kalau berdasarkan momentum, saya bisa katakan bahwa kita belum siap dikatakan enough ya untuk menemukan potential bottomnya. Karena yang kamu lihat di sini justru malah membentuk semacam ya another bearish flag pattern, which is another rejection can be happening soon pada Bitcoin. Atau maybe kalau misalnya kita beruntung, kita tepat, mungkin aja di sini sudah finishing ABC corrective pattern. Boom. ABC corrective pattern, habis 3 wave koreksi, habis itu dia start create wave 1 and then pull back wave 2, wave 3, 4 and seterusnya ya. Jadi itu adalah ekspektasi sementara. Dan area yang harus di-maintain untuk Bitcoin bisa tetap memvalidasi skenario tersebut adalah kita tidak boleh break lebih rendah dari 16.745 dolar. Di bawah itu close candle berarti sudah invalid. Ya, skenario yang tadi kita mention itu berarti sudah failed, totally failed. Dan yang kita expect itu lebih kurang seperti ini skenarionya. Kamu bisa lihat juga prosesnya sama pullback, and then wave 1, wave 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, jadi ekspektasi yang sama mungkin saja bisa terjadi pada pergerakan kali ini, which is another wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Alright, nah itu adalah finishing daripada video kali ini. Kita ngebahas cepat aja. Karena memang kalau kita lihat di lower time frame, I don't see this as a potential of rebound. Kita bisa lihat memang dia sebetulnya sudah break terhadap resistance yang ada di sini, which is di sini harusnya mengundang area demand ya, which is kita bisa tarik di sini lagi, which is lagi saya ngomongnya ya. Sorry banget teman-teman. Itu udah kebiasaan. Dan inilah demand areanya. Kalau misalkan ini areanya sudah break, ya udah, berarti kita udah tahu ini terinvalidasi dengan baik, dan Indian Bitcoin still on bearish trend ya. Jadi memang mengikuti tren utama, dan ya kita juga nggak perlu kaget lagi karena memang dam yang terjadi potentially merupakan lanjutan daripada tren utamanya dia. Alright, nah ini untuk supply area. Make sure kalian pantau juga kalau misalnya untuk time frame hourly-nya. As long supply area itu belum berhasil di break, maka sulit buat kita mengatakan bahwa Bitcoin udah siap untuk melanjutkan wave count-nya untuk yang bullish tadi. Alright, so I think that's it everybody. God bless everyone. Untuk yang udah nonton video ini sampai selesai, semoga kiranya informasi yang saya bisa berikan di sini bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice day everybody. Selamat beraktivitas. Cheers guys. Bye bye.